Bisnis Universitas Bina Bangsa. Halo guys, nama saya Ilham Putra, jurusan akuntansi, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Halo, perkenalkan nama saya Dorana dari jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Hai, saya Olinisa, jurusan akuntansi, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Bangsa. Halo teman-teman semua, akhirnya kita bertemu lagi di video pembelajaran kali ini pada mata kuliah akuntansi biaya dengan tema biaya bahan. Sistem pengelolaan bahan itu ada 5, yaitu yang pertama bagian rute produksi dan perencanaan produksi. Urutan proses produksi dan penyusunan rencana utama dari proses produksi tersebut tentu berserta rincian kebutuhan bahannya. Yang kedua, ada bukti permintaan dan pesanan pembelian bahan. Konfirmasi kepada Departemen Pembelian terkait jenis dan jumlah bahan yang dibutuhkan, melakukan permintaan pembelian kepada pemasok. Yang ketiga, laporan penerimaan bahan dibuat untuk mengetahui jumlah pembelian bahan dan pengujian atas kualitas bahan itu sendiri. Proses pengujian kualitas bahan termasuk diantaranya menghitung, menimbang, dan mengukur bahan yang diterima. Lalu yang keempat, bukti permintaan bahan. Departemen Gudang bertanggung jawab terhadap pengelolaan bahan yang mana tugas pokoknya adalah menerima dan mengeluarkan bahan. Yang kelima, kartu persediaan. Tugas pokok dari Departemen Akuntansi adalah mencatat penerimaan dan pengeluaran setiap jenis bahan. Departemen Akuntansi juga menentukan sistem pencatatan sesuai terhadap jenis dan karakteristik bahan tersebut. Yang kedua, ada sistem perolehan atau pembelian bahan. Prosedur permintaan pembelian bahan, Departemen Gudang selalu melakukan pengecekan terhadap persediaan bahan. Apabila bahan telah mencapai persediaan minimum, yakni pada tingkat pemesanan kembali, maka Departemen Gudang membuat surat permintaan pembelian. Lalu ada prosedur order pembelian bahan. Apabila bahan telah mencapai persediaan minimum, yakni pada tingkat pemesanan kembali, maka Departemen Gudang membuat surat permintaan pembelian yang ditujukan kepada Departemen Pembelian untuk melakukan pembelian bahan. Prosedur penerimaan bahan. Pemasok mengirimkan bahan ke perusahaan sesuai surat order pembelian yang diterimanya. Departemen penerimaan bahan akan mencocokkan spesifikasi bahan yang diterima dengan salinan atau tembusan surat order pembelian. Lalu sini ada prosedur pencatatan bahan di gudang. Departemen penerimaan bahan menyerahkan bahan ke Departemen Gudang unik disimpan. Departemen penerimaan bahan merupakan bagian dari Departemen Gudang. Departemen Gudang mencatat bahan tersebut ke dalam kartu gudang. Pemakaian bahan. Sistem pemakaian bahan ini ada 3 prosedur. Yang pertama, prosedur permintaan bahan. Tugas utama dari Departemen Produksi adalah memproses bahan menjadi produk jadi. Oleh karena itu, dalam rangka memenuhi kebutuhan produksi, Departemen Produksi mengisi bukti permintaan bahan atau material requisition secara rinci kepada Departemen Gudang. Yang kedua itu ada prosedur pengeluaran bahan. Departemen Gudang mengeluarkan bahan sesuai spesifik dan jumlahnya untuk diminta oleh Departemen Produksi. Bukti permintaan bahan tersebut menjadi dasar Departemen Gudang untuk mencatat pemakaian pengeluaran. Yang ketiga, prosedur pencatatan pemakaian bahan. Bukti permintaan bahan dari Departemen Produksi yang telah diorientasikan oleh Departemen Gudang terkait spesifik dan jumlah unit bahan yang diminta serta telah dilengkapi dengan harga unit bahan oleh Departemen Akuntansi merupakan sumber utama menjadi dasar dari ayat jurnal pengeluaran bahan di Departemen Akuntansi.
Selanjutnya itu ada biaya perolehan bahan. Biaya perolehan bahan ini termasuk juga biaya-biaya yang berkaitan dengan perolehan bahan tersebut sampai akhir siap digunakan dalam proses produksi. Biaya-biaya bahan tersebut itu antara lain biaya pemasaran, biaya ongkos muat, biaya pengangkutan, biaya asuransi, biaya penyimpanan, dan biaya lain-lain. Sementara potongan atau diskon dan gratis pembelian merupakan pengurangan dari biaya perolehan bahan. Selanjutnya yaitu ada sistem pencatatan bahan. Sistem pencatatan bahan terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu sistem fisik atau periodik, yang kedua yaitu sistem perpetual atau continuous. Di mana sistem fisik atau periodik ini biasanya digunakan oleh perusahaan yang relatif kecil karena manajemennya dapat mengawasi secara langsung saat menentukan kapan dan berapa jumlah unit barang yang diproduksi. Sedangkan sistem perpetual atau continuous yaitu biasanya metode yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang berskala besar karena manajemennya tidak dapat melakukan pengawasan secara langsung atas persediaan bahan, tetapi menggunakan sistem pengendalian bahan yang dapat melalui kartu persediaan bahan. Selanjutnya yaitu metode penilaian persediaan bahan. Yang pertama yaitu ada metode identifikasi khusus atau sering kita sebut juga sebagai Special Identification Method, di mana metode ini merupakan penilaian persediaan bahan menggunakan biaya dan jumlah unit bahan yang sesungguhnya. Yang kedua yaitu metode rata-rata atau average method, di mana metode ini dimaksudkan untuk menentukan aliran biaya bahan tanpa harus mengurangi aliran fisik. Selanjutnya yaitu ada metode masuk pertama keluar pertama atau MKPK, di mana metode ini adalah barang yang masuk pertama maka digunakan sebagai barang yang keluar pertama. Selanjutnya yaitu ada metode masuk terakhir keluar pertama atau MTKPK, di mana barang yang masuk terakhir maka digunakan sebagai persediaan yang keluar secara pertama. Kasus yang harus kita bahas, terutama tentang perhitungan biaya bahan. Mari kita ambil dari contoh PT Kirana Putra Selaras. Produk utama PT Kirana Putra Selaras adalah berbagai sedotan atau spons straw, dan perusahaan telah bekerja sama dengan industri minuman serta produk tersebut dipasarkan ke restoran dan rumah makan terkenal di Indonesia. Bahan baku yang digunakan adalah biji plastik, Tripolita, Poplena, dan Homo. Selama bulan September 2015, perusahaan melakukan pembelian dan pemakaian untuk bahan baku Tripolita sebagai berikut. Mari kita lihat tabel berikut ini. Dan mari kita simak bagaimana cara perhitungannya. Dalam kasus PT Kirana Putra Selaras, tugas yang harus dikerjakan adalah berdasarkan informasi di atas Anda diminta untuk menghitung biaya bahan yang digunakan dan biaya persediaan bahan akhir periode atau akhir bulan dengan menggunakan sistem fisik atau fisikal dan metode rata-rata tertimbang, masuk pertama keluar pertama atau FIFO, dan masuk terakhir keluar pertama atau LIFO. Yang kedua, menghitung biaya bahan yang digunakan dan biaya persediaan bahan akhir periode atau akhir bulan dengan menggunakan sistem perpentual dan dengan metode rata-rata bergerak, masuk pertama keluar pertama atau FIFO, dan masuk terakhir keluar pertama atau disebut dengan LIFO pada tempat yang telah disediakan.